kerinduan setiap insan di bumi. Seperti lagu yang baru saja dilantunkan oleh Miss Rani. Lalu, apakah arti hidup mempunyai kaitan dengan tema kita pada malam hari ini? Sungguh ku berubah. Ya, inilah teman-teman yang akan kita bahas bersama dengan tamu-tamu spesial kita pada malam hari ini. Siapakah mereka? Ya, tidak sabar lagi. Inilah dia tamu spesial kita pada malam hari ini, Joshua Robert dan Irene Bulu. Please come in. Selamat datang di acara kita. Selamat. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kabar baik, semoga. Ya, kabar baik. Kabar baik ya. Kita bersyukur kita semua dalam kabar baik, keadaan baik. Kami berharap teman-teman semua dimanapun berada pada malam hari ini tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yuk kita sapa dulu teman-teman kita. Selamat malam semuanya. Ya. Senang sekali teman-teman bisa bertemu kembali di acara yang kita nanti-nantikan. Pastinya di acara talk show #dirumah_aja. Ya, tema kita malam hari ini sungguh sangat menarik ya. Sungguh ku berubah. Pasti semua sudah sangat menanti-nantikan untuk pembahasan ini. Tapi by the way, sebelum lanjut ke tema kita mengenai lagu tadi sungguh sangat indah ya, arti hidup. Setuju nggak sih kalau contohnya aku bilang bahwa semua manusia itu mempunyai pengertian ataupun prinsip dalam dirinya untuk mencapai arti hidupnya sendiri. Setuju ya? Semua orang berjuang. Ya, semua orang berjuang untuk menggapai artinya, mendapatkan arti hidupnya. Contohnya mungkin aja dia berharap dan berpikiran bahwa arti hidup itu ketika selama hidupku aku sukses, aku berguna bagi teman, menyenangkan hati orang lain, manusia gitu ya. Nah, ini di malam ini akan kita pengen dengar. Tapi misalnya sungguh ku berubah ini biasanya dibahas di akhir tahun. Iya, ya. Jadi biasanya di detik menjelang pergantian tahun itu sudah memikirkan perkataan yang mau diucapkan. Ya, benar Saya sekali. tekad untuk berubah tahun depannya. Resolusi tahun baru Ya, biasa ya. Ya, tapi sebelum ke sana kita akan ngomong dulu tentang apa sih arti hidup bagi kita masing-masing secara pribadi. Tapi sebelumnya ya kita akan berdoa dulu. Tahan dulu ya, kita akan berdoa dulu teman-teman semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini, karena kasih-Mu lah kami boleh hidup, memiliki kesempatan untuk hidup hingga hari ini, dan terkhusus untuk menikmati firman-Mu di dalam acara talk show bagi kaula muda. Tuhanlah yang memberkati acara ini dari awal hingga akhir, supaya kebenaran dan isi hati-Mu menjawab setiap jiwa-jiwa yang sudah bertanya, yang merindukan jawaban akan perubahan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, langsung saja siapa yang duluan tentang arti hidup? Ya. Bicara tentang arti hidup nih, tentu ya semua orang pasti punya masing-masing tujuannya. Kadang kalau kita nggak punya tujuan, hidup ini kayak apa ya? Apa aja sih? Ya. Hidup nggak ada guna, nggak ada tujuan, nggak ada yang mau dicapai. Kalau dari aku sendiri sih, arti hidup yang sesungguhnya itu adalah memuliakan nama Tuhan. Jadi tentu dong ya, karena kita udah tahu siapa pencipta kita, tentu kita harus memuliakan pencipta kita gitu. Itu dari aku. Jadi punya tujuan ya, itu berarti Nah, punya punya berarti tujuan. ya. Kira punya apa ya arti hidup ini? Kalau ada yang sama juga sih sama Joshua, arti hidup itu punya tujuan ya, Tuhan. Tuhan ya. Untuk memuliakan Tuhan. Miss Rani gimana Miss? Ya, kalau saya secara pribadi arti hidup ya yang punya tujuan. Jadi kalau hidup yang nggak punya tujuan, saya nggak punya arti kan. Tapi kalau hidup yang punya tujuan punya arti, yang pasti kalau saya secara pribadi tujuannya untuk
tujuannya. Saya sih setuju ya, karena berpikir kalau nggak ada tujuan, contohnya ini kita di sini, nggak ada tujuan mau kemana ya, muter-muter aja gini, muter-muter aja, pusing, capek, Gak ada guna. aduh nggak bahagia banget itu rasanya. Jadi nggak usah hidup ya kan. Jadi kalau arti hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi gimana sih biar bisa memuliakan Tuhan? Kayaknya semua pada pengen memuliakan Tuhan ya. Punya pengalaman sih pengen memuliakan Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Sebenarnya bicara tentang arti hidup, kalau dari pendapat saya ya, teman-teman, Iya. sebenarnya semua orang punya arti hidup. Bicara tentang arti hidup, Iya. semua orang punya arti hidup. Permasalahannya arti hidup yang bagaimana? Nah, kalau tadi kan kita bahas punya tujuan apa? Jadi kalau saya punya arti hidup yang di pertengahan perjalanan hidup saya pada waktu usia 17 berubah. Itu sih. Jadi di usia 0 sampai 17 tahun itu pasti diajari punya tujuan. Tapi di umur 17 sampai sekarang itu berubah. Jadi sebenarnya punya arti hidup, tapi arti hidup yang bagaimana? Jadi kalau arti hidup yang sebenarnya yang setelah Tuhan bukakan bagi saya secara pribadi melalui firman-Nya, ada, boleh kita baca di 2 Korintus 5:17. Yuk baca yuk. Mungkin ini bisa mengawali diskusi kita, Iya. diskusi yang semua kita berhak talking. Iya, bagus. Ya, 2 Korintus 5:17. Jadi kalau dalam 2 Korintus 5:17 ini kan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau arti hidup saya yang berubah melalui ayat ini, dari 0 sampai 17 tahun itu saya berada di dalam keinginan saya sendiri, keinginan orang tua, keinginan orang lain, bahkan keinginan dunia ini, bukan di dalam Kristus. Sementara nasi ini bilang di dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru. Jadi dari usia 17 sampai sekarang akhirnya arti hidup saya berubah. Ternyata saya perlu menjadi ciptaan baru, sehingga artinya boleh berubah dari yang dulu untuk diri saya, untuk orang lain, untuk dunia, berubah menjadi untuk Tuhan. Karena saya menjadi ciptaan baru, dan yang lama, hidupku yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga arti hidup yang sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi dan sesuai dengan kebenaran firman yang telah disampaikan, kebenaran firman yang telah membukakan bagi saya bahwa sebenarnya arti hidup itu, tujuan hidup itu bukan untuk diriku gitu, bukan untuk orang lain, bukan untuk dunia ini gitu, tapi untuk Tuhan, sebagaimana aku ada karena Dia dan kembali lagi kepada Dia. Gitu sih kalau dari saya secara pribadi. Berarti dari umur 17 tahun Israni akhirnya mengalami perubahan dalam mana? Perubahan pola pikir, perubahan tujuan, dan yang paling mempengaruhi perubahan raja di dalam hati. Iya. Karena kalau dulu itu dari 0 sampai 17, saya tahu saya terlihat rohani gitu, tapi pada nyatanya saya bukan memuliakan Tuhan. Wah. Ini nih yang paling benar, terlihat rohani tapi nggak memuliakan Tuhan. Tapi kalau misalnya kan 0 sampai 17 tahun, kalau saya 0 sampai 19 tahun, baru itu 2 tahun. Ya, lama ya. Iya, benar. Kalau Robert 0 sampai? Saya 18 tahun. Berarti 18. Oh, jadi saya lebih muda berarti. Maria 21. Wah, lebih tua. Saya lebih lama ya. ya 0 sampai 19 tahun itu saya baru menemukan arti hidup saya. Ya, ceritanya. Tadi kan di sini dikatakan kemarin baru ciptaan baru. Nah, baru di umur segitu saya menemukan arti hidup, yaitu ciptaan baru. Ketika saya menjadi ciptaan baru, saya menemukan arti hidup saya itu aja. Dan sebelumnya, iya, yang benar. Iya. Karena sebenarnya sebelum pun sebenarnya menjadi ciptaan baru punya arti. iya benar, iya, arti hidup yang benar. Iya. Yang sesungguhnya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tadi kan. Nah, sebelum saya menjadi ciptaan baru kan saya menjadi ciptaan lama. Iya.
Ya tentulah kalau ada yang baru pasti sebenarnya ada yang lama. Ada yang rusak ya kayak? Iya, yang rusak. Ya, ciptaannya rusak gitu kan, orang berdosa. Nah, di dalam itu saya mencari kebahagiaan saya. Saya berubah dalam diri saya gitu kan, karena saya tahu ketika ciptaan lama, ciptaannya sudah rusak kan, hidup dalam dosa. Jadi keberdosaan saya itu yang membuat saya ingin berubah, karena saya tahu yang saya lakukan itu salah gitu. Jadi ketika dosa yang saya lakukan itu membuat saya kacau, membuat saya tidak bahagia, sehingga untuk melakukan aktivitas saya keseharian saya pun saya mencari kebahagiaan saya sendiri. Situ saya pengen mendapatkan kebahagiaan. Nah, saya mencari kebahagiaan saya ada di drama Korea, terus ada di teman-teman saya shopping, jalan-jalan, itu saya mencari kebahagiaan saya. Nah, ketika saya ciptaan Allah pun saya mencari kemuliaan saya sendiri, ke diri sendiri. Ya, di depan orang rohani, rohaniawan, baik-baik, anak baik ya kan. Tapi kenyataannya yang kemuliaan diriku sendiri. Itulah yang nyatanya dalam diri saya, bahwa saya dulu adalah ciptaan yang lama. Tapi ketika saya diubahkan, saya menjadi ciptaan baru, saya pun menemukan arti hidup saya. Ternyata arti hidup saya bukan mencari kebahagiaan dunia, bukan berusaha untuk memuaskan diri saya, tapi Kristus itu yang saya terima, yang merubah diri saya cara pure, murni gitu, natural. Tidak saya paksakan diri saya sendiri begini, saya mau berubah, tapi ya nggak akan bisa gitu. Dulu pernah dipaksa gitu. Sangat sulit, iya. Sangat sulit. Itu yang. Nah, ketika Kristus. Dan sebenarnya kalau dipaksa itu membuat kita berat. Iya, capek Dan sendiri. itu menafikan. Iya, nafik gitu kan. Capek lah gitu. Iya, gitu ya Rin. Benar sih. Setiap orang pasti pernah ngalamin suatu suatu perubahan. Perubahan yang gimana gitu? Iya benar. Jelas gak dasarnya? Hal ini juga aku alamin sih. Nah, sama sih, gak jauh beda sama Rin tadi. Dulu aku waktu di umurku sebelum aku menerima Kristus secara pure tadi, secara murni, wah rasanya hidup ini aku lah, punya aku. Hidup ini suka-suka aku. Ya benar. Yang penting bagi aku, ya suka aku. Nah, gak peduli sama orang lain, yang penting suka-suka aku. Aku yang punya tujuan, aku yang punya kendali hidupku. Nah, benar sih, aku juga ngalamin beberapa hal dari latar belakang keluarga juga sulit ya, karena aku juga alamin keluarga aku juga broken. Nah, dimana dari kecil nggak lagi dibesarkan sama kedua orang tua ya, jadi hanya dibesarkan sama mama. Dan ini jadi dari kecil udah punya dendam tersendiri nih dalam hidupku. Wah, jahat banget nih orang tua kayak gini. Aku jadi kayak gini, sikapku jadi kayak gini. Nah, sementara di tengah keadaan yang begitu suram, aku sendiri pun menjadi raja atas hidupku, menjadi pengendali atas hidupku. Jadi iblis lah rajaku kayak gitu. Nah, suka-suka pula. Jadi makin lama makin jatuh, makin dalam, makin jauh gitu. Nah, aku sendiri pun kok makin kayak gini ya rasanya. Nah, ambisiku maunya paling hebat deh dari antara orang lain. Aku nggak mau terkalahkan. Aku mau lebih jago dari orang lain. Aku mau ya lebih dipuji gitu. Nah, lama-kelamaan ini kayak apa ya? Kok kayak gak ada guna gitu. Kok gak ada sampai-sampai kebahagiaannya. Kok gak tercapai tujuannya gitu. Nah, inilah yang membuat aku mencari sesuatu yang benar-benar murni, sesuatu yang benar-benar kekal itu.
Nah, mungkin bisa kita baca dari Wahyu 3 ayat 20. Nah, di Wahyu 3 ayat 20 di mana dituliskan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Wah, di sini aku terasa tertegur gitu. Dari aku yang dulu, wah suka-suka aku lah yang hidup ini. Pokoknya semua kesenanganku, entah apa yang kulakukan senanganku. Mau yang aku mencuri, wah ternyata aku dulu suka mencuri. Mau apa yang aku tonton yang gak baik, gak sopan, nah suka-suka aku. Semua hal ini malah makin membuat aku kok makin gak jelas ya arahnya kemana, tujuannya kemana gitu. Bahkan sama cita-citaku sendiri nih, aku punya cita-cita. Nah, cita-citaku besar, masuk salah satu perguruan tinggi kedinasan. Aku sangat ambisi gitu. Nah, walaupun aku capek, kayak apa ya, ini belum selesai gitu, kayak gak puas rasanya, belum full sukacitanya gitu. Nah, disinilah aku tertegur sama Tuhan. Tuhan bilang, lihat Yosua gitu. Berarti selama ini kupalingkan mukaku dari dia gitu. Kan kayak kututuplah mataku dari Tuhan itu. Kalau sungguhnya Tuhan itulah sumber sukacita yang penuh. Tuhan itulah yang benar-benar bisa membuat aku berubah. Tuhan itulah dasar dari perubahan. Gak asal-asal ya berubah dari aku gitu. Gak jelas dasarnya. Tapi oleh karena Tuhan itu, itulah yang benar-benar murni mengubah hidupku gitu kan. Aku juga ngalamin suatu hal yang sangat besar ya, kejadian yang sangat besar dalam hidupku. Aku masuk salah satu kedinasan karena di situ ada tes kesehatannya juga. Nah, pada waktu itu sebulan sebelum ujian kesehatan atau 2 minggu sebelum tes tulisnya, aku ngalamin suatu kejadian yang sangat luar biasa gitu menurutku. Nah, dimana pada saat itu tangan aku patah ketika aku bermain bola. Nah, jadi yang lurus begini keadaannya udah bengkok gitu. Di situ aku lihat, nah di situ kan aku udah menerima Tuhan Yesus kan sebelumnya. Nah di situ aku lihat, wah ternyata semua yang udah kurencanakan dalam hidupku, semua tujuanku udah kubikin sedetail mungkin, ambisiku selama ini, seperti Tuhan bilang, rata ini semua. Gitu kan? Tersentuh kali aku sama Tuhan. Tersentuh lagi aku dari ayat Alkitab itu. Aku berdiri di muka pintu gitu. Nah, yaudah, semua yang udah ada padamu, yang udah kau sediakan, rata semua. Gimana? Gak ada lagi yang bisa kau pandang. Ketika aku udah melihat tanganku udah bengkok, ada tes kesehatannya kayak nulis aja gak bisa gitu. Nah di situ, kalau aku belum terima Tuhan Yesus, kurasa, udah kukutuk Tuhan. Jaga kau Tuhan, kok kayak gini kau bikin sama aku? Apa yang kau perbuat ini sama aku? Gak akan kupuji lagi kau, bahkan udah kutuk lagi. Tetapi ketika terima Tuhan Yesus itu, berubah ya? Berubah banget Kak. Kok jadi damai sejahtera ya gitu. Tanganku udah bengkok loh, ini keadaannya udah bengkok. 2 minggu lagi tes kesehatan. Semua orang pun udah pada persiapan diri, lawannya juga banyak. Tapi aku, kok tenang ya, damai sejahtera. Memang sedih tapi sukacita karena udah ada yang besar di dalam hatiku. Gak perlu lah lihat yang kayak gitu lagi. Ya udah, jalani Tuhan. Apa kehendakmu, jalani. Karena sukacitaku bukan lagi tentang pangkat, bukan lagi tentang kesuksesan, bukan lagi tentang halal dunia. Tapi udah Tuhan lah jadi sukacita, udah Tuhan lah jadi tujuan hidup itu tadi. Itulah sukacitaku yang penuh itu. Nah, di situ aku searching Google nih kan Kak. Dan
terus terang keluarga juga nggak bawa ke dokter waktu itu, aku juga nggak rekomendasikan karena aku tahu sendiri wah keluarga aku juga kesulitan dalam biaya ini. Nah tapi udah begitu suramnya keadaan itu, mama juga nangis-nangis, opung nangis-nangis, semua keluarga nangis-nangis. Nah aku rasa tenang aja lah dalam hidup ini gitu, karena udah Tuhan yang pegang kendali gitu. Nah, kulihat kan Kak dari apa ya, aku cari-cari kalau sembuhnya itu total baru bisa aktivitas olahraga kayak gitu itu 1 tahun. Wah di situ aku sangat terpukul ya. Wah Tuhan 1 tahun ternyata. Tapi di situ aku tetap berserah sama Tuhan. Tetaplah aku jalani Tuhan, tetaplah aku belajar. Mau apapun itu Tuhan, kehendak mulai jadi Tuhan gitu. Kujalanilah dan akhirnya kurasakanlah kayak mujizat Tuhan itu benar-benar nyata lah, kayak kehendak Tuhan itu. Dan yang aturannya sembuh 1 tahun, aku bisa gunakan 2 minggu, udah bisa nulis kembali, dan 1 bulan aku udah bisa tes kesehatan. Wah puji Tuhan sekali. Wah ini suatu sukacita yang sangat luar biasa Tuhan berikan. Dan di situ terasa kalilah sama aku kalau benar-benar lah gak perlu lagi hidup ini yang tujuannya gak jelas. Harus jelas, harus nyata, yaitu tujuan hidup yang kekal, yaitu memiliki Tuhan Yesus itu. Sehingga pribadi ini pun berubah dari yang dulu sangat usang, sehingga Tuhanlah yang memberi pembaruan hidup. Itulah ciptaan baru dari Tuhan Yesus yang dari Kak Rani tadi ya. Di situ aku merasa sungguh besar kau aku. Jadi nyata ya, tadi Korintus tadi ciptaan baru, benar-benar baru. Dalam kegagalan pun bisa merasakan damai sejahtera. Ini yang sebenarnya lagi dicari-cari orang. Karena aku sendiri melihat banyak di Facebook ada status apa obatnya galau. Itu mereka bertanya, apa obatnya dalam situasi gagal, susah saat ini, Corona, COVID-19, semua jadi disalahkan. Tapi akhirnya seperti Joshua bilang tadi, justru di saat tidak ada jalan, ada damai. Di mana didapat kalau bukan dari Kristus tadi ya, yang sudah mengubahkan menjadi ciptaan baru. Iya benar banget. Kalau pikir-pikir sih, setuju nggak kalau sebenarnya orang yang dalam Kristus itu yang paling kaya? Misalnya setuju? Sangat setuju. Wah, sangat Walaupun nggak punya rumah, ya paling kaya. Bayangin ya, aku aja dulu cari damai, cari sukacita, cari bahagia itu nggak bisa pakai duit loh. Gimana-mana nggak bisa beli. Tapi sebenarnya mah Tuhan Yesus sudah bilang kok, nggak punya tempat meletakkan kepala, nggak punya rumah maksudnya. Iya benar, nggak punya rumah tapi tetap bahagia itu ada loh. Nggak punya harta tetap damai. Karena memang ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-murid, ketika Yesus naik, Yesus nggak meninggalkan ATM kok. Iya. Yesus nggak meninggalkan harta. Ya, jadi Tuhan Yesus nggak meninggalkan kekayaan, tapi Tuhan Yesus maksudnya kekayaan secara materi, tapi Tuhan Yesus hanya meninggalkan damai. Karena mau ada atau tidak ada harta, tetap ada damai. Dari Kristus itu tetap ada ya. Itulah kayaknya kita kan, gak usah buat kita cari-cari, tapi kita sudah mendapatkan itu. Orang mencari-cari kedamaian, tapi kita sudah mendapatkan itu, sehingga kaya gitu di kayak. Karena sebenarnya di situ ada kekeliruannya begini, damai itu kan sumbernya Kristus. Orang cari damai, melupakan sumbernya. Benar banget Kak. Iya kadang-kadang Kita maksudnya bukan apa, kebenaran firman Tuhan bilang cari sumbernya maka dapat damainya. Nah, jadi setiap orang yang ada di dalam sumbernya ada damainya. Seperti 2 Korintus 5 tadi, di dalam Kristus, yang mana Kristus sumber segala sesuatu, bahkan bukan damai. Jadi kalau dari cerita Yosua tadi kan di dalam kekhawatiran sebenarnya, kekhawatiran gimana ini kan. Jadi kalau bukan karena Kristus di dalam dia dan dia di dalam Kristus, dia pasti sudah mengutuki Tuhan, mempersalahkan Tuhan atas segala keadaan yang terjadi. Tapi dalam keadaan itu pun kehadiran Kristus membuat dia akhirnya
oh Tuhan Engkau yang punya kendali. Iya. Kan itu seperti tema kita malam ini, sungguh berubah. Dia tadi mengendalikan diri sendiri. Iya. Sekarang kau Tuhan yang Mengendalikan, kan gitu. Jadi benar-benar ketika di dalam Kristus sungguh berubah itu dari dalam karena ada kekuatan. Dan kalau Tidak memaksakan diri. benar, Ya kalau aku dulu memang buat ya. Aku sangat iri dengan teman yang lemah lembut. Aku kasar, megang apa pecah, buka pintu rusak. Jadi teman itu lembut kali jalannya. Aduh, mungkin karena Maria punya tenaga dalam. bukan sih. Jadi Megang Jadi itu akhirnya aku mencoba seperti dia, nyuci gelas itu lemah lembut, rupanya kayak pecah. Di situ aku kesal, jadi sama ikut pun pecah. Gimana lagi kalau nggak ada makan? ya aku mencoba. Karena tadi ini bukan dari dalam, dibuat-buat, jadi berusaha pengen seperti teman, pengen kalem, pengen baik, pengen nggak kemana-mana ngomong gitu. Tapi akhirnya nggak bisa. Dari diri akhirnya capek. Bahkan seperti yang bilang tadi, pengen berubah, udah bersumpah gitu, atau bilang lah, oke janji sama kakak. Tapi akhirnya balik lagi ngaturin kakak, suka sama kakak gitu. Akhirnya memang nggak bisa dari diri capek, tapi terakhir benar seperti firman-Nya, benar-benar bisa berubah, baru bisa meninggalkan tadi kemarahan atau kekasaran ketika di dalam Kristus. Sungguh memang nyata dialami, nggak dibuat-buat dengan kekuatan sendiri oleh dorongan dari luar, tapi benar-benar karena Kristus itu di dalam mengalir aja, bisa berubah, bisa mengasihi, bisa mengerti, bahkan sama seperti Joshua tadi membenci, mendendam. Ya aku alami juga mendendam, akhirnya bisa mengasihi. Wah, benar-benar banyak berubah. Benar sekali kan? Jadi sebenarnya kalau kita bisa memikirkan ya dari cerita Yosua, Iren, Miss Maria dan saya sendiri, sebenarnya setiap orang ingin berubah. Benar sekali kan tadi. Iya, ini sangat berubah karena kalau kita melihat dan mengingat ini kan bulan Oktober ya, sebentar lagi akhir tahun dan memasuki tahun baru. Jadi biasanya meninggalkan tahun, mengakhiri tahun dan memasuki tahun baru itu selalu ada tekad. Benar Dalam tekad itu ingin berubah. Ya. Jadi sebenarnya setiap orang ingin berubah. Nah, permasalahannya ingin berubah tapi nggak jadi. Terus Tapi nggak bisa. Berulang lagi gitu. Iya, bahkan lebih parah. Tapi setiap orang berubah tidak bisa dengan dirinya. Itu pernah saya alami secara pribadi. Ingin ada hati berubah, bahkan sudah ada janji seperti yang Maria sampaikan tadi. Tapi malah makin jahat, jauh dari yang dipikirkan. Iya. Itulah ketika mencoba dengan diri, kekuatan diri. Jadi walaupun ada orang berubah, misalnya teman-teman kita di luar sana, dia berubah, itu paling hanya punya apa? Jangka waktu. Bagiannya selain nggak permanen dan pasti di bagian tertentu. Mungkin dia yang hanya dulu perokok sekarang nggak merokok, paling sebatas. Tapi dari dalam pasti membuahkan hasil-hasil yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya dan itu pun kalau bisa dilihat sih bisa ada karena dorongan orang lain. Contohnya ya karena aku mengasihi dia. Motivasi yang mendorong dia punya berubah, berjuang karena orang bukan Kristus tadi yang di dalam. Gitu. Itu sih kebanyakan terjadi. Aku lihat sih Kak, aku juga pernah alamin. Oh, ya? Ketika aku mau berubah dari diriku sendiri, aku mau rajin belajar, aku mau baik, aku mau sopan, aku mau hidupku teratur, disiplin, ada target, ada waktu sekian-sekian, dari 6 pagi sampai bangun jam 6 pagi, berdoa dulu sampai gitu sampai malam ini, udah ada waktu. Tapi ketika aku jalanin dari diriku sendiri, hari-hari awal bisa ya. Tapi selanjutnya kok makin nggak bisa, makin melenceng, makin berat jalaninya, bahkan makin nggak mau lagi gitu dan gitu. Dan ini berarti benar ya kalau dari kita sendiri makin berat ya kayak. Berarti sesungguhnya Kristus memberi kemudahan ya supaya kita memiliki perubahan yang sejati dari dalam pure tadi. Ya dia sendiri yang sudah datang, dia
Dia sendiri menawarkan diri untuk masuk dalam hati kita. Benar banget tuh Kak. Ketika Tuhan Yesus itu yang udah diterima, udah aku terima. Jadi kayak apa ya? Udah ada raja dalam hidupku gitu. Jadi nggak perlu lagi, kayak nggak berat-berat lagi yang harus kuperjuangkan untuk berubah gitu. Kayak udah murni gitu, damai sejahtera itu ngalir. Ya ini yang seharusnya tidak patut, ya tidak patut dilakukan. Yang patut, yang patut. Nah jadi pribadi itu pun aku merasakan makin dapat pembaruan gitu kan. Kayak ada kekuatan dari dalam gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau bicara tentang berubah, di situ ada iman sebenarnya. Iman kepada Kristus. Karena nas yang sudah kita bacakan di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Berarti di luar Kristus tetap ciptaan lama. Nah, untuk menjadi ciptaan baru perlu di dalam Kristus. Di sini adalah iman. Iman percaya kepada Dia secara pribadi. Itu sih. Jadi kalau sebenarnya kalau yang kita bicarakan kan sebatas hidup. Kan sebatas hidup. Kebahagiaan berikutnya ketika ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, kita punya kekuatan hidup di dalam dunia yang jahat ini dan kita bisa berubah dari hidup yang lama menjadi baru. Dan kebahagiaan yang berikutnya di dalam Kristus, kita punya hidup yang kekal sebenarnya. Iya benar. Iya, surga. Jadi kalau ada lagu surga turun bahagia jiwaku. Jadi memang secara definisi atau penjelasan surga yang disampaikan di firman, bagaimana surga kita belum lihat, kita belum rasakan. Iya. Tapi damainya surga kita bisa rasakan di dalam hati. Iya benar ya Kak. Jadi bukan asal berubah dari sebelumnya jahat jadi baik. Benar. Bukan asal-asal yang berubah dulunya gini jadi sekarang aku gini. Tapi harus jelas dong apa tujuan berubahnya gitu ya Kak ya. Harus dasarnya berubahnya apa dan harus ya berubahnya ini tentang hal-hal dunia kah atau memang udah tentang hal yang kekal ya Kak? Jadi tujuan kita berubah, maksudnya sungguh berubahnya dalam pandangan, pola pikir, tujuan semuanya. Karena dulu kita tahu memang ini dari Tuhan, maka kita mengucap syukur. Tapi pada nyatanya kemuliaannya kepadaku. Iya benar. Kan gitu, itu dulu. Kalau aku secara pribadi itu. Tapi setelah menjadi ciptaan baru, tahu, mengerti jelas bahwa segala sesuatu dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan dan kemuliaan kepada Tuhan. Itulah tujuan hidup. Jadi segala sesuatunya ini untuk Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Jadi sungguh berubah. Topik kita malam hari ini benar-benar menyatakan bagaimana seseorang yang dulu telah rusak karena dosa menjadi ciptaan lama, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, sehingga dia berubah dengan banyak hal, pola pikir, pandangan, bahkan kenyamanan jiwanya. Itu yang Berarti berubahnya itu yang dulunya untuk diri sendiri, kemudian sendiri, akhirnya berbalik 180 derajat, berbalik kemudian yang kekal. iya. Dan itu segala bidang kan Kak. Ya, Segala bidang, segala pekerjaan, apapun yang kita lakukan itu kan dalam hal kecil gitu, mengepel, menyapu, cuci piring itu kan punya akhir gitu. Ini kulakukan untuk Tuhan. Coba lah aku pernah kan sebelum menjadi ciptaan baru itu aku nyapu itu supaya dilihat orang. Pokoknya melakukan itu punya motivasi, ya, supaya untuk kemuliaan itu sendiri. Tapi ketika menjadi ciptaan baru itu ada Kristus, oh ini kulakukan untuk Tuhan, walaupun itu dalam hal kecil gitu. Jadi segala sesuatu, segala bidang kan sudah menjadi ciptaan baru itu punya tujuan itu yang hanya satu kan, untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Dan ketika udah sampai ke kemuliaan Tuhan, kita sendiri puas Ya, ya, puas. bahagia Puas. kan? Ya. Wow. Kalau untuk kemuliaan diri sendiri kan, aku melakukan ini tadi kan untuk motivasi supaya dilihat orang. Jadi kalau gagal, kalau nggak jadi sakit hati gitu, kecewa. Walaupun udah dapat, kurang lagi gitu. Ya kurang lagi itu juga. Ya. Berarti begitu banyaknya keuntungan ketika sudah di dalam Kristus ya, menjadi ciptaan baru. Tujuan dan akhirnya sesungguhnya pun tercapai untuk kemuliaan Tuhan tadi. Sama seperti dalam Roma 11 ayat 36 ya. Udah pada hafal kan? Ya, segala sesuatunya dari dalam hal untuk kemuliaan Tuhan.
Tapi ada juga loh Kak, temanku yang kan ada temanku juga. Enggak. Teman sama-sama. Iya. Dia nih suka curhat gitu. Banyak juga, tapi satu orang ini yang dekat gitu kan. Dia cerita, aku pengen berubah dari kehidupanku, dari kejaringanku. Tapi kenapa aku gak bisa berubah gitu kan? Jadi dia memaksakan diri dengan berbagai cara untuk berubah, tapi gak bisa berubah. Nah, jawabannya tepat sekali gitu. Berarti ya ini jawabannya ya. Jawabannya ini gitu, nggak bisa melakukan apapun selain Kristus sendiri yang melakukannya. Ketika Kristus ada dalam diri, gitu. Dengan tidak memaksakan diri, itu tadi saya terkesan tadi, nggak memaksakan diri untuk berubah, itu dengan sendirinya Kristus sendiri yang mengubahkan gitu. Makanya jadi kalau yang di rumah capek mau berubah, ya terima Kristus, karena Kristus sendiri lah yang bisa mengubahkan dengan kendaknya sendiri, dengan dia sendiri yang kuasa. Dengan bukti, dengan kuasa Allah. Jadi memang merenungkan topik ini, merenungkan teman-teman Iren yang sebenarnya ingin berubah tapi tidak bisa. Saya bersyukur. Kenapa juga? Kenapa? Bersyukurnya gini, Tuhan bawa aku mengenal Kristus, bukan mengenal perbuatan baik. Maksudnya begini, Tuhan bawa aku ke dalam kebenarannya, mengenal Kristus supaya aku baik, bukan baik dulu supaya mengenal Kristus. Jadi sungguh bersyukur sehingga aku mengerti bukan perjuanganku melakukan yang baik, karena seberjuang apapun aku gak bisa. Dan itu aku alami dulu itu, sampai orang itu kalau guru paduan suara aku nonton, dia pasti ingat, dia sampai menyebutkan gelarku si suram. Kalau orang Batak itu tahu Apa? si suram itu si pembuat onar, si pembuat masalah. Jadi dia selalu berkata, karena memang Rani selalu suka buat masalah, sehingga setiap hari dari rumah selalu punya tekad ini, aku harus berubah nanti di kelas supaya kalau gitu. Terakhir sampai di kelas malah lebih jahat dari yang sebelumnya gitu kan. Itu berulang-ulang dan memang terasa begitu, ini berubah nggak bisa. Tapi bersyukur Tuhan diperkenalkan kepadaku melalui hamba-hambanya yang setia melayani Tuhan. Itu kita harus ingat. Memang Tuhan yang mengerjakan pekerjaan ini kepada kita. Tapi ada orang-orang yang setia dipakai Tuhan untuk memperdengarkan kepada kita. Maka kita menghormati Tuhan dan menghargai orang-orang yang memberitakannya kepada kita. Karena mereka yang dipakai Tuhan. Dan aku bersyukur sekali aku mengenal Kristus sehingga aku menjadi berubah seperti yang Tuhan mau. Jadi untuk teman-teman yang dimanapun, mungkin nanti kalian juga bisa menyimpulkan di dalam kesimpulan bahwa berubah tidak bisa karena diri sendiri, tidak bisa karena dunia, tapi hanya karena satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi sungguh sangat jelas ya dari pengalaman teman-teman kita, tamu spesial kita malam hari ini, dan pengalaman bersama juga di sini. Dan bahkan bukan hanya sebatas pengalaman teman-teman, tapi oleh karena dasar firman Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa barang siapa yang di dalam Kristus lah yang menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bagi teman-teman semua yang ada di rumah, dimanapun berada pada hari ini, yang selama ini berjuang, bahkan sudah sangat mati-matian ingin berubah, berjuang ingin berubah, ingin memperbaiki diri lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, dan tidak mampu. Inilah saatnya, inilah jawaban yang sesungguhnya, yang nyata, yang sudah terjadi dan terbukti, bahwa teman-teman butuh Kristus, harus tinggal di dalam Kristus, dan Kristus harus diterima di dalam diri teman-teman semua, supaya jadilah perubahan ajaib itu di dalam diri teman-teman, bukan karena kuat kita, bukan karena cara kita, tapi karena Tuhan sendiri oleh kekuatannya mengubahkan seluruh hidup kita sampai kepada kekekalan tiap-tiap hari. Ya, inilah yang menjadi kesimpulan bagi kita teman-teman. Kiranya teman-teman semuanya mulai merenungkannya dimanapun berada. Berakhir sudah acara talk show kita pada malam hari ini. Mari kita merenungkannya bersama-sama.
Mari kita tidak menunda-nunda waktu lagi, karena sesungguhnya perubahan itu ada. Sesungguhnya kami sudah berubah, teman-teman juga bisa berubah. Mari kita merenungkan firman itu dan mengimani, menerima Kristus untuk hadir yang sudah datang untuk tinggal dalam hati kita, mengubahkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang begitu jelas, bahwa hanya di dalam Kristuslah ada perubahan. Hanya ketika kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami menjadi ciptaan yang baru, yang diubahkan oleh Kristus menjadi serupa dengan Allah tiap-tiap hari, bukan menjadi serupa dengan dunia ini dan kegelapan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, sehingga setiap jiwa-jiwa teman-teman kaula muda boleh mendapat berkat yang sejati dan boleh menemukan arti hidup yang sejati. Itulah untuk memuliakan Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman semua, berakhir sudah acara talkshow kita. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman semua yang sudah menyaksikannya dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir, untuk Yosua, Iren, dan Karani. Mari kita nyanyikan kembali. Hidup bukan karena hari, tapi hidup hanya karena arti. Itulah bebas dari segala dosa. Sana